Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wisnu Hafiz Prayoga dari kelas 11 MIPA 4 akan sedikit menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Nah, di sini kita akan mulai dari persamaan trigonometri dasar. Sebelum bisa mengerjakan beberapa soal yang akan kita kerjakan, di sini kita harus memahami beberapa rumus yang sudah tercantum di papan tulis ini. Nah, ada rumus sin, cos, dan tan. Untuk yang sin adalah x sama dengan alpha plus k kali 360 atau x sama dengan 180 min alpha plus k dikali 360. Dan yang bawahnya adalah rumus kuadrannya. Dan untuk cos adalah x sama dengan alpha plus k kali 360 atau x sama dengan min alpha plus k kali 360. Nah, ada terakhir ada rumus tan. Rumus tan adalah x sama dengan alpha plus k kali 180. Nah, tan ini hanya memiliki satu rumus saja. Oh iya, atau di sini bukan berarti kita bisa memilih satu rumus saja, ini ataupun yang ini. Nah, kedua rumus ini akan kita pakai dalam perhitungan trigonometri ini. Untuk dapat memahami rumus-rumus tadi, kita akan langsung mengaplikasikannya ke dalam soal. Di sini kita memiliki soal sin 4x plus 20 derajat sama dengan sin 60 derajat. Nah, karena di sini kita udah punya sin sama sin, kita bisa langsung turunin 4x plus 20 sama dengan 60 derajat. Nah, ini x, ini alfanya. Setelah kita mendapati x dengan alfanya, kita bisa langsung masuk ke rumus sin. Karena di sini dia sin. Rumus sin yang pertama ada x sama dengan alfa plus k sama dengan dikali 360 derajat. Kita langsung masukin aja x-nya 4x plus 20 derajat sama dengan alfanya 60. Jadi 4x plus 20 derajat sama dengan 60 plus k 360. Nah, kita di sini akan membuat si x-nya ini jadi sendirian. Jadi kita mulai dari 20 yang pindah ke sini. Jadi 4x, karena di sini si 20-nya ini plus, jadi kalau dia pindah ruas berubah jadi ini plus k kali 360. Nah, di sini 60 dikurang 20 sama dengan 40. Nah, kita belum selesai nih. Kita harus turunin semuanya dulu. X plus k 360. Kita kan tadi kan tujuannya mau buat x nya jadi sendirian nih. Nah, otomatis x 40 plus k 360 dibagi 4. Nah, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Terus sini tulis aja 360 bagi 4 sama dengan 90 derajat. Nah, ini kita udah bisa langsung masuk ke konstanta. Lihat seperti ini dengan 0. Konstanta ini ada angka-angka yang buat ganti si k. K 0 sama dengan 10, 0 90 sama dengan 0 kali 90 sama dengan 0.
berarti 10 derajat. Nah, dia tuh masuk karena kita tidak kurang dari 0 dan belum lebih dari 360. Nah, kita coba dengan K sama dengan 1 dengan 10 1 90. Nah, 1 kali 90 sama dengan 90. Dengan berarti 100. Nah, karena dia belum lebih dari 360, otomatis dia masuk dalam HP. Nah, karena di awal tadi si sin ada 2 rumus, kita pakai rumus yang satunya lagi. Jadi dua-duanya dipakai ya. Rumus yang kedua ada X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K plus dikali 360 derajat. Kita masukin kayak tadi 4X plus 20. Sini ada 180 min 60 plus K kali 360. Nah, di sini kan kita mau merubah si X-nya jadi sendirian lagi. Cuman di sini ada dalam kurung. Jadi kita harus hitung dulu 180 dikurangi 60. Hasilnya 120. Kita tulis ulang lagi. Nah, di sini kita mau langsung masukin aja ke sini. Nah, otomatis kan jadinya 4x 120 karena dia di sini plus, jadinya min. Hasilnya 360. Sini ada x dibagi dengan 4. Nah, tadi sini 25 plus K 3 4 90. Nah, ini kita bisa langsung ke konstan kayak tadi. Jadi K sama dengan 0 sama dengan 25 plus 0 dikali 90. 25 plus 0 sama dengan 25 derajat. Kita bisa langsung ke 2. K sama dengan 1 sama dengan 25 plus 1 kali 90. 25 plus 90 sama dengan 115. Nah, jadi HP-nya adalah angkat sini HP. Tadi kita punya 10. Terus di sini ada 25. Terus tadi kita punya 100 dan yang terakhir 115. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita punya 10, 25, 100 dan 115. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita harus memahami ada sudut istimewa, terus kita harus paham tentang kuadran-kuadran, di kuadran berapa, dan ini ada rumus-rumus jikalau kita menemukan minus dalam
sin, cos, atau tan. Nah, di rumus ini ada yang dipakai itu ada 3, yaitu yang ini dan ini. Nah, yang saya bintangin itu adalah yang rumus-rumus yang akan kita pakai dalam mengerjakan soal seterusnya. Nah, untuk lebih memahami rumus-rumus tadi, kita bisa mengerjakan soal. Ini kita memiliki soal ada 10 cos 2x min 5 sama dengan 0. Nah, step awalnya kita pindahin ini ke sini dulu. Jadi ini kan kita punya cos 10 cos 2x sama dengan ini kan yang ini, kita pindah ruas jadi plus 5. Nah, selanjutnya cos 2x 5. Nah, ini pindah ke sebelah sini jadi per 10 dengan 1 per 2. Cos 2x sama dengan 1 per 2. Nah, dengan cos 2x cos 1 per 2 itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, kita udah punya sama, jadi tinggal 2x dengan 60 derajat. Nah, kita udah punya sini kita punya x sama punya alpha. Kita udah punya itu, tinggal kerjakan deh kayak tadi. Nah, gimana soal kalau kayak gini coba? Di sini ada cos, di sini sin, nggak bisa dicoret dong. Nah, kita akan merubahnya dengan cara seperti ini. Cos 2x sama dengan cos, kita rubah juga cos. Nah, tadi kan ada beberapa rumus yang di kuadran-kuadran itu ada yang saya bintangin. Nah, yang kita pakai di sini yang enggak saya bintangin. Jadi cos 90 min alpha. Kenapa dia pakainya 90 min alpha ya? Nah, alasan tersebut terpakai sebab sini sinnya itu dia plus gitu loh. Jadi kan kita di sini waktu yang sama nih, ya tinggal 2x plus 90 min x, karena di sini x adalah alpha, jadi ini sudah berubah. Jadi itu aja tinggal masukin sama rumus si cos. Rumus cos itu x sama dengan alpha plus k 360 sama satu lagi ini 4 plus kali 360. Nah, tinggal masukin aja ke kedua rumus ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa identitas trigonometri. Nah, jadi ini fungsinya tuh bisa buat ngerubah dari yang nggak bisa dihitung gitu loh. Intinya begitu. Oke, kita langsung lanjut ke soal aja biar gampang ngejelasin ya. Nah, di sini kita ada soal 3
tan kuadran X min sek kuadran X sama dengan 5. Nah, karena di sini masih 5, kita harus buat dia 0. Jadi 3 2x min sek kuadran X min 5 dengan 0. Dia tinggal pindah luas. Nah, ini kan kita kan belum sama-sama tan nih, otomatis kita harus merubahnya dulu. Jadi untuk merubahnya 3 tan kuadran X min 1 plus tan kuadran X itu 0. Nah, terus ini dikali ini dikali ini, jadinya 3 tan X min 1 min tan kuadran X min 5 dengan 0. Nah, step selanjutnya itu ini. Min dan kuadran X min 1 min 5 dengan 0. Jadi ya, karena kan ini kan udah sama-sama tan, jadi kita bisa ini, misalkan tan kuadran X sama dengan adalah P, ini 3 P2 min P2 min 6. Jadi 3P kuadran min P kuadran itu hasilkan 2P kuadran min 6 dengan 0. Nah, itu lebih kayak gini. Tinggal kita pindah luaskan 2P kuadran sama dengan 6 terus kita jadi P6 per 2 dengan 3. Nah, buat bilangin si kuadrannya ini kita tinggal jadi P dengan jadi ada yang P plus, ada yang ini angka 3 nya, ada ini ya. Nah, karena di sini kan tan, soalnya karena di sini dia tan. Nah, tan X dengan angka 3 dan angka 3 itu tan 60. Terus dan yang kedua kan ada 2 tadi, tan min 3. Nah, tan min 3 itu tuh adalah tan 120. Nah,
kita udah punya ini nih. Jadi kita tinggal pakein rumus yang di awal tadi. Kita masukin rumus yang tadi. Kita ada X plus A terus 80. Nah, untuk X nya itu kan tadi nggak ada angkanya, jadi kita bisa langsung X 90 plus A 180. Nah, ini kita bisa langsung masukin K 0 sama dengan 60 plus 0 dikali 180 sama dengan 60 plus 0 sama dengan 60. Sama nih K1. Coba 60 plus 1 dikali 180 sama dengan 60 plus 180 sama dengan 240. Nah, karena tadi kan ada 2 tuh alfanya, jadi kita pakai lagi satunya. Ada masukin yang satunya. Tadi kan ada 60 sama 120. Langsung aja 120 plus K 180. Di sini kita bisa langsung buka sama-sama 0. 120 plus 0 120 plus 0 dengan terus 10. Kan kita bisa berikan 120 plus 180 dengan 120 plus 180 200. Nah, ini kan kita intervalnya nggak lebih dari 80 nih. Nah, ini bisa, terus tadi ini bisa, jadi HP-nya kayak 60 180 120 terus ada 240 sama satu lagi ada 300. Nah, ini selesai. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan diri.